alasan-alasan, hujjah-hujjah ilmiah berdasarkan metode dan metodologi sejarah, berdasarkan metode dan metodologi daripada ilmu nasab, bahwa Ba'lawi ini yang dipanggil Kabib tidak terbukti sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit saja kisi-kisinya. Mereka mengaku sebagai turun Nabi itu dari keturunan Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa ini betul sebagai keturunan Nabi. Jadi ada tokoh besar turunan Nabi namanya Ahmad bin Isa, adanya di Madinah Al-Munawwarah. Lalu katanya Ahmad bin Isa ini datang ke Yaman. Karena kalau dia nggak ngomong datang ke Yaman bahasanya, maka bagaimana orang yang ada di Madinah kok bisa keturunan di Yaman kan? Maka harus ada narasi yang dibangun bahwa dia hijrah ke Yaman sehingga diberi gelar Al-Muhajir. Lalu di Yaman punya anak namanya Ubed, punya anak namanya Alwi. Tinggal tanya 3 pertanyaan saja. 1, mana kitab yang satu masa dengan Ahmad bin Isa atau yang paling dekat masanya dengan dirinya yang mengatakan bahwa Ahmad bin Isa pernah datang ke Yaman? Tidak ada. Sedangkan kitab yang ada pada saat Ahmad bin Isa hidup itu banyak ditulis oleh ulama. Tahun 345 Hijriah ulama sudah banyak. Imam Syafi'i itu lahir 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah. Abu Hanifah wafatnya saja 150 Hijriah, ngarang kitab banyak. Imam Syafi'i ngarang kitab banyak. Imam Ahmad bin Hambal ngarang kitab banyak. Kalau 345 Hijriah berarti kan udah ratusan tahun kemudian. Seharusnya lebih banyak lagi kitab-kitab yang sudah ditulis, baik kitab sejarah maupun kitab pengetahuan Islam lainnya. Tanya, mana kitab yang satu masa dengan Ahmad bin Isa yang menyatakan dia hijrah ke Yaman? Tidak ada. Boleh dibuktikan. Ahmad bin Isa ini orang Madinah, dia ada di Madinah, dia berketurunan di Madinah. Nanti kemudian ada beberapa keturunannya yang pindah ke Irak. Tetapi Ahmad bin Isanya terkonfirmasi kitab-kitab yang ada pada masanya tetap ada di Madinah. Kemudian adakah kitab dari mulai abad keempat itu sampai abad ke-8 yang menyatakan Ahmad bin Isa ini bergelar Al-Muhajir? Tidak ada. Kenapa? Karena mereka mengaku sebagai keturunan Ahmad bin Isa itu baru di abad 9. Jadi tidak ada kitab yang ada di masa Ahmad bin Isa abad ke-4 sampai abad ke-8 yang menyatakan dia hijrah ke Yaman. Yang pertama. Yang kedua, tidak ada kitab yang ada di abad ke-4 sampai abad ke-8 yang menyatakan dia bergelar Al-Muhajir. Tidak ada, karena memang dia tidak pernah pindah ke Yaman. Yang ketiga, tidak ada kitab abad yang ke-4 sampai abad ke-8 yang menyatakan dia punya anak namanya Ubed. Kenapa tidak ada dari abad ke-4 sampai abad ke-8? Karena memang pengakuannya baru di abad 9 Hijriah. Dari 345 Hijriah sampai pengakuannya 895 Hijriah, ini mencapai 550 tahun. Kesunyian 550 tahun tanpa data, mereka mengarang kisah-kisah itu di abad 9 tanpa ada referensi sedikit pun dari kitab-kitab sebelumnya. Kemudian hitung dari 895 Hijriah itu sampai hari ini 1445 Hijriah, itu juga jumlahnya sama 550 tahun. Dan saya kira 550 tahun adalah waktu yang diberikan Tuhan untuk mereka, dan tidak ada waktu lagi setelah itu mereka bisa untuk mengaku sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat semuanya yang kami muliakan, yang kami hormati, yang kami ta'zimi, para alim, para ulama, guru-guru kami semuanya, para kiai, teman-teman YouTuber, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Telah kita simak tadi yaitu pemaparan dari tokoh yang bernama Kiai Imaduddin Utsman. Kiai ini menjelaskan dengan begitu detailnya bagaimana proses manipulasi sejarah tentang pencakokan nasab Ba'alawi atau nasab habaib yang secara sengaja disambungkan kepada nasab baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Kiai Imad ini menguak tentang bagaimana terputusnya nasab Ba'alawi sehingga tidak sambung kepada Rasulullah SAW, sehingga proses manipulasi sejarah ini sangat begitu lama, sampai berabad-abad lamanya, sehingga terkubur sangat jauh, sehingga orang tidak begitu memahami tentang bagaimana proses manipulasi sejarah yang dilakukan oleh klan Habaib atau Ba'alawi. Ya, tentunya apa yang disampaikan oleh Kiai Imad ini mendapatkan banyak respon, banyak pendapat, baik itu yang pro maupun yang kontra, baik yang sepakat maupun nolak. Ya, jadi siapapun dia boleh untuk menerima apa yang disampaikan oleh Kiai Imad ataupun juga menolak. Ya, sah-sah saja, karena kita diberikan kebebasan untuk melakukan penelusuran lebih jauh atau mencari kebenaran. Ya, kita diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Ya, dan sampai saat ini tentunya perdebatan ini memunculkan dua poros, baik poros yang pro maupun yang kontra. Dan dari kedua poros ini tentu kita paham bahwasanya ada ulama-ulama atau kiai-kiai pendukungnya. Ada ulama besar di belakang dari yang pro Habaib atau Ba'alawi. Juga ada banyak tokoh-tokoh ulama besar yang juga mendukung dari penelitian Kiai Imad. Jadi kita sah-sah saja mau memilih atau berada di pihak yang mana. Tentunya pilihan kita semuanya nanti akan berkonsekuensi dan akan kita pertanggungjawabkan masing-masing dari apa yang kita pilih. Tentunya harapan kita semuanya, perdebatan ini bukan hanya sekedar debat kusir, bukan hanya sekedar debat yang tidak ada manfaatnya, tapi mudah-mudahan harapan kita semuanya dengan adanya perdebatan ini menambah wawasan sejarah kita, terutama tentang Habaib atau Ba'alawi yang datang ke Indonesia. Ya, menambah keilmuan, menambah pengetahuan sejarah, tentunya juga debat yang ilmiah, yang lebih produktif, itu harapan kita semuanya. Debat yang menjauhkan kita dari sikap-sikap arogansi, dari sikap-sikap saling menghina. Karena baik yang pro maupun yang kontra tentunya sama-sama muslim, sama-sama kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, jadi ketika orang yang mau pro maupun yang
anti dengan Habaib Alawi tentu tidak akan mengeluarkan akidah mereka dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, dengan adanya perdebatan ini, kita kembalikan lagi sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hi ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ud'u ila sabili rabbika. Ya, seru manusia di antara kalian semuanya kepada jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan cara hikmah, dengan cara bijaksana, dengan cara yang santun, penuh dengan ilmu, wal mau'izatil hasanah, juga dengan nasihat yang baik, dengan pengajaran yang baik. Wajadilhum billati hi ahsan, juga boleh dengan cara berdebat. Ya, debat, saling beradu argumen, beradu pendapat, ya, berdebat yang dalam rangka semata-mata untuk mencari kebenaran, bukan pembenaran, ya. Wajadilhum billati hi ahsan, dengan cara yang terbaik, ya, bukan caci maki. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi, sesungguhnya Tuhanmu a'lamu biman dhalla an sabilihi, dia yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia juga lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Tentunya siapakah yang mendapatkan petunjuk, apakah itu Ba'alawi ataukah sebaliknya pro Kiai Imad, maka tentu ini masih menjadi rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan adanya perdebatan ini kita harus sportif, dan tentu kita tidak boleh merasa lebih mulia, lebih unggul, lebih mendapatkan petunjuk di antara kelompok-kelompok yang lain. Kita harus mendahulukan kesantunan, mendahulukan etika atau adab, juga mendahulukan persaudaraan, ukhuwah Islamiyah di antara kita semuanya. Jangan hanya karena polemik nasab ini menyebabkan kita saling bermusuhan, saling merenggang, kemudian yang menyebabkan akhirnya terpecah belah di antara kaum muslim, dan yang kita khawatirkan jangan sampai kemudian merusak persatuan bangsa, yang menyebabkan perpecahan bagi negara kita yang sangat kita cintai. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Silakan Anda semuanya ingin menyampaikan pendapat, menyampaikan apresiasi, yang mau kontra, mengkritik dari Kiai Imad, monggo. Yang mau mendukung dari perjuangan Wali Songo Indonesia atau Laskar Sabilillah juga monggo, silahkan saja. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan rahmat, hidayah, petunjuk, dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan. Sampai bertemu dalam kesempatan yang akan datang. Allahumma fiq ila wa tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.